Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eskoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Eskoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Eskoro. Di konten Ramal Eskoro kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan November tahun 2021. Dan akhirnya kita sudah sampai zodiak yang terakhir, yaitu zodiak Pisces. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Pisces, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira seperti apa prediksi asmara kalian di bulan November ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Eskoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eskoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk zodiak Pisces. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar ataupun juga di sosial media saya juga boleh. Tapi jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut, karena banyak sekali nih yang sudah kirim request tolong diramalkan si A, tapi cuma ngomong tolong diramalkan sama si A dan tidak rinci gitu ya, apa yang diramalkan, kemudian jawab tentang apa gitu ya. Jadi harus rinci, jelas, jadi kita bisa memprosesnya dengan baik. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, ataukah ada permasalahan yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita mulai sesi yang pertama untuk zodiak Pisces yang sudah memiliki pasangan. Kita lihat seperti apa asmaranya. Ini dia kartu yang keluar. Di sini ada kartu Death ya. Di sini bukan berarti ada hal yang terlihat wah sangat menakutkan, karena kartunya Death ya, kematian. Di sini tidak selalu kartu yang terlihat menakutkan kemudian juga artinya menjadi sama-sama menakutkan, itu tidak selalu seperti itu. Tapi di sini saya lebih menggarisbawahi bahwa hubungan kamu sama si dia akan terdapat titik balik yang mungkin akan mempengaruhi kelangsungan hubungan kamu sama si dia. Ini bisa berarti baik, bisa berarti buruk. Ini tergantung bagaimana kamu menyikapinya dan bagaimana kamu mengambil jalan yang akan kamu tempuh. Dan di sini saya lebih melihat bahwa akan ada sebuah keputusan yang cukup besar diambil oleh kamu ataupun calon gebetan kamu tersebut ataupun pasangan kamu ya, maksud saya. Karena di sini akan ada hal yang mungkin membuat kalian itu naik level ataupun juga ke jenjang yang lebih serius, itu juga bisa. Intinya di sini akan ada sesuatu yang berubah. Berubah di sini bisa berarti baik, bisa berarti buruk. Nanti kita akan langsung saja cek di kartu yang kedua. Ini baru kartu yang pertama. Kartu yang pertama tadi lebih menunjukkan bahwa akan ada sebuah keputusan yang mempengaruhi hubungan kamu sama si dia. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang diikat ya, dan di dekatnya ataupun sekelilingnya terdapat ada cukup banyak pedang ya. Jadi lambang pedang di sini yang keluar. Sini saya lebih melihat bahwa kalian berdua itu sama-sama masih dalam fase yang bingung gitu ya. Kira-kira hubungan ini mau dibawa kemana? Hubungan ini kadang terasa baik, kadang terasa hambar. Jadi kayak hidup segan mati tak mau, itu bisa dibilang seperti itu. Di sini saya harus mengatakan bahwa kamu sama si dia sepertinya harus cari waktu untuk ngobrol ataupun juga cari waktu lah untuk ketemu. Kalau misalkan bisa ketemu, kalau tidak kan bisa chat ataupun juga bisa telepon. Tapi enaknya itu bisa ngobrol langsung, ketemu langsung, kemudian juga membahas hubungan kamu sama si dia. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, kamu bisa ngobrol sama si dia, kamu bisa mencari jalan keluar secara bersama. Jadi jangan hanya dipendam dalam hati. Di sini saya lebih
melihat bahwa kamu itu ada sesuatu yang disembunyikan. Dia juga terlihat menyembunyikan sesuatu, ingin diomongin tapi kok nggak enak. Kalau misalkan nggak diomongin tapi juga bikin kepikiran, ya, bisa menjadi beban pikiran. Kamu sendiri juga merasakan hal yang sama. Jadi sisi positifnya adalah kalian itu sama-sama ingin mengatakan sesuatu, sama-sama ingin ada yang dibicarakan, tapi tidak ada salah satu di antara kalian itu mengalah untuk memulai, ya. Jadi di sini lebih saya sarankan kamu itu harus mau menurunkan ego dan juga memulai pembicaraan. Ya minimal ketemulah, kalau misalkan kalian itu dekat rumahnya, maksudnya tempat tinggalnya, secara fisik itu lebih memungkinkan untuk bertemu. Kalau misalkan bertemu itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir, adalah kartu penentu. Ya, ini dia. Di sini ada King of Pentacles. Di sini saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia sebenarnya terlihat sudah serasi. Kalian berdua sudah menyayangi satu sama lain, sudah saling cinta. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, sangat disayangkan kalau sampai terjadi keretakan. Di sini saya melihat bahwa kamu itu harus menurunkan ego dan juga bisa memberikan dampak yang positif dari perilaku kamu, dari apa yang kamu bicarakan ke dia. Itu bisa menjadi sesuatu yang positif dan bisa untuk memulai sebuah obrolan, memulai sebuah diskusi yang baik. Karena di sini saya melihat kalian berdua itu masih saling cinta, kalian masih saling sayang. Jadi harus bisa dicari jalan keluarnya seperti apa. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini, ya, ketiga kartu ini lebih cocok dibilang sebagai proses dan juga ujian, dimana ini akan menguji bagaimana perjalanan cinta kalian, apakah akan kuat masuk ke hubungan yang lebih serius lagi, ataukah kalian kuat mengarungi cerita yang lebih hebat lagi. Saya rasa di bulan November ini sedang ada seperti ujian, ya, ataupun tes di hubungan kalian berdua. Dan di sini kalian harus bisa melewati soal-soal tersebut. Di sini masih banyak teka-teki dan juga banyak kasus yang harus diselesaikan. Kalian berdua harus bisa bicara, kalian berdua harus bisa mencari jalan keluarnya secara bersama. Kalau misalkan kalian berdua memang ada permasalahan yang cukup rumit, dan saya berharap kamu bisa menurunkan ego kamu dan bisa memulai sesuatu untuk ngobrol ataupun juga bertemu. Kalau misalnya tidak ada yang memulai, takutnya nanti akan merembet ke hal yang lainnya. Nanti kalau misalkan lama-lama dipendam, itu akan sakit juga. Kamu juga akan merasakan sakit, dia merasakan sakit juga. Sangat disayangkan kalau misalkan kalian berdua yang sudah saling cinta, saling sayang, kemudian juga sudah melewati berbagai macam cerita, sangat disayangkan kalau misalkan akan selesai begitu saja, ya. Jadi sebenarnya hubungan kalian berdua ada di tangan kalian, dan baik buruknya juga ada di tangan kalian. Selanjutnya kita akan membuka sesi yang kedua untuk Pisces yang belum memiliki pasangan. Kita lihat di sini ada Queen of Swords, ya, ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Di sini saya melihat angan-angan kamu ataupun cita-cita kamu untuk mendapatkan si dia sudah tidak bisa terbendung lagi. Kamu benar-benar sudah yakin dan juga sudah serius ingin mengejar si A tersebut, ya. Kalau misalkan kamu sudah merasakan hal seperti itu, kamu harus benar-benar menyiapkan diri kamu baik luar dan dalam, ya, karena pastinya akan banyak cobaan yang akan kamu lewati. Karena di sini saya juga melihat cukup banyak saingan, dan juga dia itu seperti agak menutup diri, ya, menutup diri tentang bagaimana perjuangan kamu. Karena saya juga agak ragu dia itu udah tahu atau belum nih kalau misalkan ditaksir sama kamu. Kalau misalkan belum, ya berarti perjuangan kamu masih panjang. Tapi kalau misalkan kamu nekat kemudian langsung
ngobrol sama dia, langsung mengutarakan, itu akan sangat bahaya kalau misalkan di bulan-bulan November ini, karena saya melihat proses tersebut masih belum tercapai, kemudian juga masih membutuhkan waktu. Di sini saya rasa kamu harus lebih bersabar lagi untuk bisa mendapatkan si dia. Kamu harus tahu kapan memulai, kamu harus tahu kapan untuk masuk ke level yang selanjutnya, ya, bisa diibaratkan seperti itu. Kalau misalkan kamu gegabah, kemudian juga tidak step by step, kemudian langsung saja ke sana, itu bisa dibilang sebatas perjudian. Kamu hanya merasa untung-untungan lah. Tapi itu terserah kamu, karena segala keputusan ada di tangan kamu. Tapi saya lebih menyarankan kamu harus bisa lebih mengenal dia, kemudian juga buatlah momen supaya dia juga tahu kamu dan lebih mengenal bagaimana sih kepribadian kamu, bagaimana sih niat kamu untuk mendekati si dia itu benar-benar ataupun hanya sebatas iseng, ya. Jadi jangan sampai ada salah kaprah, dan saya rasa kamu bisa mengejar calon gebetan kamu tersebut karena saya juga melihat kamu sudah menyiapkan hati, kemudian mental yang kuat untuk berlari mengejar si dia. Jadi tetap semangat. Dan itu tadi ramalan asmara yang terakhir untuk zodiak Pisces, dan itu juga menutup ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan November ini. Dan kita akan mulai membuka celengan untuk semua request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Kita akan pilih yang tercepat, terbanyak, dan juga paling menarik untuk kita bahas. Dan kalian yang kalau misalkan ingin request, silahkan saja langsung tulis di kolom komentar ataupun juga di sosial media saya, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang ingin melihat apakah ramalan asmara kalian sudah dibacakan atau belum, pastinya sudah, karena kita sudah masuk di zodiak Pisces. Jadi kalian langsung saja cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul dan juga linknya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.